Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita memasuki kebaktian pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Mari kita menyanyikan tentang Allah yang setia, yang selalu telah memulai karya yang baik dalam hidup kita, yang menjadikan kita serupa dengannya dan berharga di matanya. Allah yang setia. Agar indah bagimu.
Mari kita berdoa. Kami terus memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang karena kasih setianya yang besar, tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Tuhan yang selalu menolong dan memampukan kami, menjalani akan keseharian hidup kami, dalam usaha pekerjaan, dalam studi kami, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya, Allah yang selalu menolong dan memampukan kami, Allah yang selalu menguatkan kami di menjalani akan kehidupan kami di masa-masa ini Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, kiranya Engkau senantiasa menolong, memampukan kami, agar kami boleh kuat berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni dan melayakkan kami, agar kami boleh layak menghampiri kekudusan Tuhan. Tuhan juga yang memperbaiki akan hubungan kami dengan orang-orang di sekeliling kami, jikalau ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati mereka dan mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa, menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Terpuji-puji nama-Mu, demi Kristus Yesus, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar boleh kita rasakan setiap hari. Mari kita melihat akan kasih setia Tuhan yang kita sudah alami dalam kehidupan kami. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang terbit bagai terang pagi, yang menyinari langkah hidup kita. Kasih setia Tuhan. Setia Tuhan di dalam hidup ini, tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkau
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh penginjil si Sukawatung. Mari kita menyanyikan pujian Jiwaku Tenanglah. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini bersama-sama ya Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan, dan olehnya kami boleh bertumbuh lebih dalam lagi akan pengenalan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, sekali kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan kembali duduk.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jemaat boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini ialah pencobaan dan kesetiaan Allah. Pencobaan dan kesetiaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai perenungan kita dengan menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah bapak yang sudah berkeluarga yang hidup takut akan Tuhan, yang bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, dan bapak ini memiliki jabatan yang cukup tinggi. Segala fasilitas kantor cukuplah menunjang dia, bahkan gaji pun tidak kecil. Bisa dibilang bapak ini hidup berkecukupan. Sungguh luar biasa ya, hidup takut akan Tuhan, hidup pun Tuhan berkati. Tapi satu kali, bapak ini diperhadapkan dengan suatu persoalan yang mana jika dia lakukan atau jika dia kerjakan, itu bertentangan dengan iman Kristen yang dipegangnya. Tetapi jika ia tidak melakukannya, jabatan taruhannya. Ia disuruh atasannya menandatangani sebuah dokumen yang berkaitan dengan sejumlah uang yang cukup besar yang ia tahu seharusnya tidak berjumlah demikian. Tetapi jika dia tidak menandatanganinya, mungkin jabatan taruhannya. Mungkin dia akan berpikir, bagaimana nantinya saya akan menafkahi keluarga saya? Bagaimana saya bisa bertahan dalam situasi ini? Atau mungkin dengan hal demikian ketika saya tidak melakukannya, mungkin dia menjadi orang yang tidak disukai oleh orang-orang kantornya, bahkan atasannya. Dilema. Bapak ini mengalami sebuah dilema. Apa yang harus dilakukan oleh bapak ini? Saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pun mengalami hal yang dialami oleh bapak ini. Kita kalut dan dilema. Atau mungkin bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan, ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang lain yang berbeda. Yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang Kristen pun yang hidup di dalam dunia ini yang tidak mengalami yang namanya ujian atau pencobaan. Pencobaan atau ujian yang kita alami boleh berbeda-beda, tetapi pasti kita semua akan mengalaminya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dalam lingkungan yang berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa. Demi mengejar kuasa, jabatan, harta, tidak jarang orang percaya rela menyangkal imannya kepada Kristus. Begitu juga saat ada tekanan, saat ada masalah, kecemasan, kepahitan, pergumulan hidup yang menekan berat, ada saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mencari jalan keluar dengan mengandalkan hikmat-hikmat dunia, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, sekali lagi kita tahu ya, bahwa orang Kristen termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian di tempat ini tidak dilepaskan dari berbagai pencobaan dan ujian seperti itu. Tetapi yang harus kita ingat, kita punya penghiburan besar dari kitab suci. Ayat yang kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini memberitahukan hal-hal tentang penghiburan yang bisa kita peroleh di tengah-tengah semua yang kita alami, di tengah-tengah situasi yang menekan kita.
Yang pertama, mari kita melihat bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan berikutnya dikatakan lagi, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat judul perikop dari pasal 10 ini, ialah Israel sebagai suatu peringatan, di mana Paulus mau memakai Israel sebagai peringatan untuk jemaat Korintus yang hidup pada zaman itu. Jika bersama-sama kita kembali mengingat bagaimana situasi kondisi pada zaman itu, kota Korintus ini adalah kota yang sangat heterogen. Beragam suku bangsa ada di sana. Sebuah kota kuno metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Membuat godaan umat pun lebih besar di sana, ya. Apalagi seperti layaknya kota-kota maju atau kota-kota makmur ya, pada masa kini, Korintus pun demikian, ya. Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, tapi bejat secara moral. Segala macam jenis dosa merajalela di kota ini yang terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsu. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keadaan kondisi degradasi moral yang seperti ini, degradasi moral yang tajam di kota Korintus ini tidak berarti boleh dijadikan dalih atau alasan oleh umat percaya di kota Korintus. Tentunya pasti orang percaya yang tinggal di kota Korintus pun mengalami yang namanya pencobaan, goda-godaan seperti yang orang lain alami. Dan sedihnya pada ayat 12 dikatakan demikian, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, mereka menyangka bahwa mereka kuat untuk menghadapi hal-hal demikian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang ada di dalam dunia pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya pencobaan-pencobaan ataupun ujian-ujian kalau kita mungkin sebut, ya. Tapi bagi kita orang percaya, satu hal yang harus kita pegang dan kita ingat bahwa pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita, tidaklah melebihi batas kemampuan kita untuk menanggungnya, seperti yang telah dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita lihat dan mari kita mengingatnya, ya. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan biasa, ini artinya pencobaan umum yang terjadi. Maksudnya apa? Orang lain pun dapat mengalami hal demikian, ya. Pencobaan-pencobaan biasa yang umum terjadi, orang lain pun dapat mengalaminya. Orang-orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat mengalami hal ini, dapat mengalami beban dan godaan serupa. Apa yang mereka tanggung dan apa yang mereka dapat atasi juga bisa terjadi kepada diri kita. Tetapi yang membedakan adalah melalui pemeliharaan Allah kita, melalui pemeliharaan Allah kita yang bijaksana, Ia akan menyesuaikan pencobaan itu dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita, dengan batas kita di mana kita bisa menanggungnya. Ia akan memampukan kita bergumul dengan hal-hal yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Allah sangat tahu apa yang dapat kita tanggung dan apa yang sanggup kita tahan. Ia akan menjaga supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, asalkan kita mengandalkan Dia dan bertekad untuk tetap setia kepadanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ya, porsi kekuatan kita masing-masing berbeda. Porsi kekuatan saya untuk menanggung masalah dengan porsi kekuatan Bapak Ibu berbeda. Ya.
kita diizinkan masing-masing mengalami pencobaan-pencobaan yang berbeda, itu Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Sebatas mana si Suka bisa menanggung pencobaan ini, maka Tuhan izinkan bisa terjadi dalam kehidupan saya. Ya saya yakin ya ketika firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan yang dapat kita tanggung, saya yakin bahwa Tuhan melakukan itu. Ya, tidak ada satupun permasalahan yang sekarang ini terjadi dalam kehidupan saya itu yang tidak dapat saya tanggung. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakannya, itu pasti bisa saya tanggung. Saya yakin Bapak Ibu pun demikian. Saat ini Bapak Ibu pasti mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita ingat dan kita pegang. Yang kita alami itu Tuhan izinkan dan tidak melebihi batas kemampuan kita. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ingat di tengah-tengah ketika kita mengalami ialah tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melepaskan umatnya, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupannya. Manusia bisa saja melakukannya. Manusia bisa saja meninggalkan Tuhan, tetapi Allah sungguh sangat setia. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian, sebab Allah setia. Ya, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, sebab Allah setia. Berbicara tentang kesetiaan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah setia. Itu berarti Dia memegang janjinya dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan tidak akan pernah mengecewakan pengharapan serta kepercayaan anak-anaknya. Jikalau kita, anak-anaknya bersandar kepada Allah, kepada kesetiaan Allah, kita akan berdiri teguh. Tapi perlu kita perhatikan ya, ini tidak berarti bahwa Tuhan akan melindungi dan meneguhkan kita tanpa ada kerjasama dari kita sendiri. Artinya maksudnya demikian. Ini tidak berarti bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, akan melindungi kita jika kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan atau ujian-ujian itu. Saya berikan contoh ya. Saya teringat dengan cerita ketika saya masih berkuliah di seminari. Dosen saya menceritakan demikian. Ada seorang mahasiswa baru dan petobat baru yang masuk dalam sekolah seminari. Ya biasanya kan kalau petobat-petobat baru berkobar-kobar ya, berapi-api untuk melayani Tuhan. Mahasiswa ini pun demikian. Dia berkobar-kobar, berapi-api untuk melayani Tuhan. Jiwa penginjilannya itu kuat sekali ya. Kemanapun dia pergi dia ingin menginjilkan Tuhan, ingin menginjilkan firman, menginjili orang, memberitakan firman Tuhan. Nah, tentu ini adalah hal yang sungguh luar biasa dan tentunya kita pun sekarang juga harus bisa terus menginjili orang-orang lain supaya dibawa kepada Tuhan. Tapi suatu ketika mahasiswa ini berada di Surabaya, dia melewati sebuah tempat atau gang yang terkenal yang disebut Gang Doli. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tempat ini ya, Gang Doli. Nah, ini adalah salah satu tempat prostitusi terkenal dan terbesar di Surabaya pada waktu itu ya. Nah, mungkin jemaat sudah bisa menebak ke arah mana cerita saya ya. Nah, dia ini sangat bertekad untuk masuk dan menginjili salah satu pekerja seks komersial di sana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Bukan dia yang menginjili pekerja ini, bukan dia yang menginjili wanita-wanita ini, tapi tanda kutip dia yang diinjili oleh pekerja-pekerja ini. Maksudnya bukan dia yang memenangkan jiwa, tetapi malah dia jatuh di dalam pencobaan. Bisa mengerti ya? Tuhan memang berkata Dia setia kepada kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita. Tapi kalau kita sendiri belum kuat, tidak tahu batas kemampuan kita di mana, coba-coba menjatuhkan diri, menjerumuskan diri kita, ya sudah.
Gitu kan? Demikian pula dengan mahasiswa tersebut. Dia tidak tahu batas kemampuannya di mana. Petobat baru memang berapi-api ya, berkobar-kobar. Ingin menginjili, tapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu setia dan penuh kasih karunia, tapi kita juga harus tahu kelemahan kita, kemampuan kita di mana. Karena apa? Karena jika kita tahu keterbatasan kita, hal ini akan mendorong kita untuk terus berpegang kepadanya. Hal ini akan terus mendorong kita mengandalkan Tuhan saja dan tidak coba-coba. Ya. Mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan kita dan akan terus membuat kita berjaga-jaga di dalam segala situasi dan kondisi. Jangan sampai kita menjadi orang yang ceroboh ya. Menyangka diri kuat. Firman Tuhan katakan ya, ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Kebanyakan orang karena merasa diri kuat menjadi sombong. Hal itu yang pada akhirnya membuat dia jatuh. Nah, hal ini pun yang perlu kita perhatikan. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kita karena Tuhan Maha Setia. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Selanjutnya, penghiburan apa yang bisa kita dapatkan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13? Yaitu dikatakan ketika kita mengalami hal-hal ini, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Firman Tuhan sendiri mengatakan saat kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Jalan keluar yang cocok dan yang diperlukan. Yang dimaksud sini bukan lolos dari pencobaan, atau juga bukan sekadar harapan untuk memperoleh kekuatan untuk mengatasi pencobaan itu pada masa yang akan datang, melainkan kekuatan saat ini untuk tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan yang tengah kita alami. Dalam Ibrani 2 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, Ia sendiri Allah, Yesus, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, ini merupakan sebuah janji yang agung bagi orang yang mengalami pencobaan yang berat. Baik dari pencobaan itu sendiri ataupun paling tidak dari celaka yang akan dihasilkannya atau diakibatkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan baik berupa godaan maupun ujian, kedua-duanya akan menguji sampai di mana kesetiaan kita sehingga kita akan semakin dikuatkan, sehingga kita akan semakin diteguhkan. Itulah cara Tuhan untuk menguji kita. Sebaliknya, biarpun pencobaan itu merupakan godaan supaya kita jatuh di dalam dosa, tapi ingat ya, pencobaan yang membuat kita itu dalam dosa itu bukan berasal daripada Tuhan, melainkan iblis. Ya, mungkin Tuhan menghendaki agar pencobaan itu mempunyai tujuan, seperti pencobaan yang dialami oleh Ayub. Ingat kisah Ayub? Bagaimana iblis datang kepada Tuhan, meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai anaknya ini? Ya, kita akhirnya mengetahui bersama iblis memang menghendaki Ayub jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menguatkan kesetiaan Ayub kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apa sih yang kita alami? Pergumulan apa sih yang mungkin menekan kita? Mungkin yang menjadi persoalan kita bersama adalah COVID-19. Benar ya? Mungkin COVID-19 ini adalah momok yang menakutkan bagi semua orang. Terlepas dari semua itu, seharusnya kita patut bersyukur bahwa hal ini diizinkan Tuhan terjadi sekarang di mana teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang begitu maju. Sehingga pekerjaan, perkantoran, sekolah, kesehatan masih bisa ditolong dengan
kemajuan teknologi. Coba bayangkan Bapak Ibu, coba bayangkan ya. Pandemi ini terjadi 10 tahun atau 20 tahun di belakang kita. Apa yang terjadi? Bisa bayangkan ya. Kita sekarang dipermudah, ditolong karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Tetapi jika hal ini terjadi 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, kita tidak tahu bagaimana ya. Nah, yang bisa kita lihat bahwa adalah Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan segala jalan keluar untuk setiap permasalahan, untuk setiap pergumulan, untuk setiap kesusahan, untuk setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Mungkin bukan solusi untuk mengatasinya, tetapi kekuatan untuk menanggungnya saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi semua kemungkinan pencobaan dan penderitaan yang akan terjadi, mungkin sekarang kita sudah berantisipasi ya. Antisipasinya apa? Menghadapi COVID, kita mungkin sudah melakukan vaksinasi. Menghadapi untuk mungkin kita baca-baca di berita cuaca yang ekstrim, bahkan kelaparan dan sebagainya. Mungkin kita sudah mengantisipasi dengan mempersiapkan lumbung-lumbung kita. Tetapi seandainya Bapak Ibu, pencobaan dan penderitaan seperti ini tetap saja datang dan sungguh-sungguh menimpa hidup kita, bahkan menimpa nyawa kita atau anggota keluarga kita sampai mati. Bagaimana pandangan dan sikap kita? Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan memiliki perspektif teologi yang sama dengan Rasul Paulus. Melalui surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-39, Paulus sampaikan beberapa pokok penting. Saya tidak menguraikan secara terperinci tetapi menyebutkan poin-poinnya. Yang pertama, Roh Kudus membantu kita dan berdoa kepada Allah. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yang kedua, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu pengalaman baik dan buruk, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu membawa umat pilihannya semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dan yang terakhir, Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita. Dari kasih Allah kita Yesus Kristus. Entah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan ataukah ketelanjangan, bahaya atau pedang, bahkan kuasa maut sekalipun, hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa kuasa maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Karena sekalipun kita mati, kita akan masuk surga karena Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Makanya dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati atau maupun atas orang-orang hidup. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Ya, sekali lagi, jika kita dicobai, kita tahu bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kemampuan kita, yang tidak akan melebihi batas kita bisa menanggungnya. Karena apa? Dikatakan pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya semua orang pun di seluruh dunia mengalaminya. Tetapi Allah setia. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang setia. Allah yang setia sehingga ialah yang menolong dan memampukan kita melewati semua pencobaan dan penderitaan dengan hasil akhir yang baik, ya. Kalaupun kita dicobai atau menderita sampai mati,
itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Sekali lagi kita hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Dan sekali lagi ya, pencobaan kita tidak melebihi batas kemampuan kita. Allah itu setia kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, kiranya kita terus mengingat hal-hal ini untuk kita bisa melewati semua hal di dalam dunia ini. Sehingga pada akhirnya kita senantiasa mengandalkan Dia di tengah-tengah segala keadaan yang mencobai dan menguji untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita akhirnya keluar sebagai seorang pemenang. Ingat bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin. Bersama-sama kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Evi Mutiara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan, meneguhkan kami Tuhan di dalam perjalanan hari-hari hidup kami yang kami sadari sangat tidak mudah. Ada banyak perkara yang diperhadapkan kepada kami yang mencobai iman kami ya Tuhan. Namun kami bersyukur bahwa firman Tuhan juga mengingatkan kepada kami, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kasih setiamu ya Tuhan selalu baru setiap hari menopang kami. Kami berdoa jikalau saat ini Tuhan ada saudara-saudari kami Tuhan dalam pergumulan dengan keluarga, pekerjaan, keraguan akan masa depan. Tuhan kami berdoa dengan mengingat akan Engkau Tuhan Yesus, mengingat nama-Mu di tengah segala keadaan ini, kami terus boleh mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau, karena kami tahu Engkau satu-satunya Allah yang memegang hari esok kami, tahu yang terbaik bagi hidup kami. Pada saat ini kami juga datang doakan ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi lemah tubuh, kami doakan serahkan mereka, mohon Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menopang, memberikan pemulihan. Kami doakan untuk saudara Tommy, Ibu Syane, Bapak Sendrato, Ibu Ruh, dan juga saudara-saudara lain yang kami tidak sebut nama mereka yang juga sedang bergumul. Tuhan Engkau tahu, kami mohon Engkau menjamah dan memberikan pemulihan atas saudara-saudara kami ini. Kami bersama-sama juga doakan, serahkan untuk para hamba-hamba-Mu ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, tenaga medis dan para medis yang dengan setia melayani Tuhan di bidang kesehatan.
Kami doakan Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Saudari Koni Persulesi, Bapak Harum Manogan, Ibu Ayu Palimbunga, Dr. Albinus, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Melani, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Kesia, Dr. Deborah, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Steffi, Dr. Ranitan, Dr. Manuela, Yang Wis, Dr. Gary, Dr. Octaviani, Dr. Nicholas, Dr. Sofi. Tuhan, kiranya Engkau yang menaungi setiap hamba-hamba-Mu, terus boleh Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan saudara-saudari kami, pasien-pasien yang sedang bergumul dalam kondisi lemah tubuh. Ketika saudara-saudari kami ini boleh Tuhan pakai untuk meringankan penderitaan mereka, mereka boleh mengalami sukacita dan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga sama-sama doakan, serahkan untuk panitia Natal dalam segala persiapan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menolong semua acara-acara yang sedang dipersiapkan saat ini. Demikian juga untuk ulang tahun gereja, untuk memorial service bagi almarhum Pendeta Yusuf Citra, peneguhan majelis, peneguhan BP YKKI Cabang Jayapura, acara penutupan tahun. Semua acara yang akan berlangsung di bulan Desember nanti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sertai seluruh saudara-saudari kami yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola acara-acara ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, mereka yang ada di Jayapura maupun yang ada di luar Jayapura, yang ada di bangku sekolah ataupun mereka yang di kuliah ya Tuhan, perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus menopang menyertai anak-anak kami di dalam pergumulan mereka, pembelajaran yang saat ini mereka jalani menjelang akhir semester. Tuhan, Engkau menolong mereka boleh terus bersemangat mengakhiri semester ini dengan hasil yang terbaik. Kami juga doakan untuk SKKK Jayapura dalam persiapan yang lebih matang lagi untuk pembelajaran secara tatap muka. Kami bersyukur untuk unit SMP dan SMA yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tuhan, Engkau menolong supaya semua pihak terus boleh mentaati protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa, serahkan pihak sekolah, BP Yayasan terus diberi hikmat oleh Tuhan, dapat mengelola pendidikan dengan baik ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami doakan, serahkan untuk pemerintah kami ya Tuhan, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan memberkati para pejabat yang dipercaya. Tuhan selalu karuniakan hikmat, marifat surgawi, hati yang takut akan Tuhan atas mereka, sehingga setiap tanggung jawab yang dipercayakan, mereka dapat laksanakan dengan baik. Secara khusus yang ada di tanah Papua kami doakan. Tuhan, kami mohon kondisi yang kondusif, yang aman ya Tuhan, secara khusus dengan untuk persiapan acara penutupan Peparnas. Tuhan memimpin, Tuhan menolong semua panitia dan juga rencana kehadiran Bapak Jokowi sebagai Presiden yang akan menutup acara. Tuhan, Engkau menolong para aparat keamanan dalam menjaga keamanan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersama-sama mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudari kami, tengah jemaat kami yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan saudara-saudari kami ini Tuhan, mereka semakin boleh mengasihi Tuhan dan semakin dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi maupun keluarga, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih setia Tuhan terus menopang menyertai di hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur
untuk persembahan syukur yang jemaat Tuhan dengan setia bawa ke rumah Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang akan dibawa ke rumah Tuhan ataupun yang via transfer, semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu. Berkati majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Kiranya melalui semua itu boleh jadi saluran berkat bagi orang-orang atau tempat-tempat di mana dibutuhkan, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terus menolong kami yang masih ada pada kami dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami, syukur kami, doa kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, doksologi. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.